Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi yang saya hormati, semoga Bang Andi sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para sahabat yang Bang Andi bina. Bang Andi, saya Panos Ruhyat dari Garut, yang selalu ingin dibimbing di dalam perjalanan dzikir nafas Bang Andi dan para sahabat semua. Mohon maaf atas kelancangan saya ini, karena saya dapat keterangan kalau bertanya harus pada ahlinya. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Abang. Bang, yang saya ingin tanyakan kali ini mengenai proses dzikir nafas yang Bang Andi bina itu, yang saya ikuti. Betul kata Bang Andi, tinggalkan atributmu, terompahmu. Betul sekali Bang Andi. Sekarang ini saya, Bang Andi, merasakan pahit dalam hidup ini. Mana istri masuk rumah sakit, anak dicerai suaminya, utang numpuk, usaha lagi sepi. Apa ini Bang? Suatu teguran atau ujian bagi saya di dalam perjalanan ini. Begitu Bang pengalaman dengan saya. Terima kasih atas pencerahan dan arahan Abang. Wal taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas doa-doanya Pak Enos. Amin ya Allah. Juga doa yang sama untuk Pak Enos dan keluarga, dan sahabat-sahabat kita yang lain, saudara-saudara kita, sahabat kita yang selalu mendengarkan channel ini. Mudah-mudahan selalu dalam kasih sayang Allah. Bagi yang sedang sulit, mudah-mudahan Allah lapangkan ya. Bagi yang sedang susah hati, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan hati. Amin ya Allah. Jadi kalau ditanya apakah yang saya alami itu ujian Allah atau teguran Allah, nah ini kita kaji antara ujian dan azab ya. Kalau dibilang ujian dan teguran itu sebenarnya sama. Ujian itu dan tegurannya sama. Yang bedanya ujian dan azab ya. Jadi bagi siapapun, saudaraku, sahabatku yang saat ini sedang merasakan pahit ya, hidup ini kok pahit ya Bang. Kalau kopi pahit enak, kalau nggak cocok, nggak kuat, kita bisa hentikan. Tapi kalau hidup, macam mana kita mau hentikan kalau lagi berproses, ya kan? Hidup saya pahit Bang, masalah demi masalah selalu ada. Yang satu belum selesai, ada lagi yang lain. Yang lain ini belum selesai, ada lagi yang lain lagi, nggak habis-habis. Nah di sini karena terlalu banyak masalah itu bertumpuk-tumpuk, akhirnya kita menganggap, meraba-raba, mencari tahu, apalagi menyangka. Jadi tanda tanya, ini ujian Allah apa teguran Allah? Kalau mau disamakan, ujian dan teguran itu sama, karena ujian Allah bentuknya teguran juga ya. Tapi teguran ini ada dua juga. Ada teguran karena Allah murka,
Ada juga teguran karena Allah hendak menaikkan derajat kita. Situ bedanya. Sedangkan azab itu yang mana, Bang? Kalau azab itu bisa dikatakan neraka dunia, ya kan? Di dunia saja kita sudah merasakan neraka, apalagi di akhirat. Nah, jadi kalau Pak Enos bertanya kepada saya, ini yang saya rasakan, Bang, ujian Allah atau teguran Allah, Bang? Ya saya nggak bisa jawab. Ya, karena saya juga nggak tahu ini yang sedang terjadi seperti apa. Sebenarnya jawaban itu sudah ada di diri kita sendiri. Jadi apapun bentuk masalah kita, kalau kita bertanya kepada orang lain, ya juga orang lain nggak akan paham. Ya, sebenarnya jawabannya ada di diri kita sendiri. Cuman terkadang kita kan tetap butuh orang lain untuk tukar pikiran. Ya. Jadi kalau sama saya ya anggap saja tukar pikiran. Ini saya nggak bisa bilang ini azab kah, ini ujian kah, saya nggak tahu. Cuman saya kasih gambaran, ya, saya kasih gambaran bedanya. Nanti yang Pak Enos rasakan seperti apa? Pak Enos lah yang tahu. Ya. Bedanya antara ujian dan azab Allah itu terletak kepada hati. Disitulah neraka, disitulah surga. Ya. Apa ciri surga? Ciri surga itu Allah bilang, wahai jiwa yang tenang, ya. Jiwa yang tenang, kan ada tuh di Al-Quran. Wahai jiwa yang tenang, yang ridho lagi diridhoi, kata Allah, masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang-orang yang masuk surga adalah jiwa yang tenang. Jadi kalau kita di kehidupan ini hati kita tenang, berarti kita sedang merasakan surga. Kita sedang menjadi ahli surga. Ini yang saya ngomong di dunia, ya. Begitu pula sebaliknya, kalau hati kita susah, berarti di situ juga kita ini ahli neraka, ya, neraka dunia. Panas, nggak bisa tidur, nggak selera makan, nggak semangat hidup, apalagi kepikiran, ya, nggak tenang hatinya, deg-degan, jantungan. Besok bagaimana, ketakutan. Nah, itu sedang apa? Kita mengalami neraka. Tapi kan ada juga di ayat yang lain Allah bilang, janganlah kamu mengaku beriman sebelum kami uji. Nah, itu bisa juga ketika kita, kan di situ ayat selanjutnya dibilang kami berikan rasa takut, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, ya kan? Nah, ketika kita takut akan masalah dalam hidup, bisa jadi itu ujian, tapi bisa jadi juga itu azab. Jadi antara dua itu, kayak mana kita mau bedain, Bang? Dua-duanya takut, Bang. Dikasih ujian takut, dikasih azab takut, ya kan? Bedanya gimana? Bedanya cepat atau lama, itu aja. Kalau orang yang diuji oleh Allah, sebentar aja takutnya, sebentar aja susahnya, ya. Ketika kita susah, pertolongan Allah selalu ada. Kita susah nih, aduh besok kayak mana ya, duit nggak ada, rezeki nggak ada saja pertolongan Allah. Itu tandanya diuji. Tetap Allah kasih pertolongan, Allah kasih jalan keluar. Dan susah hati kita nggak lama, nggak ibaratnya nggak berlarut-larut. Tapi ada juga orang yang susahnya ya kita bilang ya bertimbun-timbun, satu belum habis, ada lagi, belum habis, ada lagi, susah dia. Setengah mati susahnya. Ya. Kalau susahnya itu sudah perih sekali susahnya itu bisa jadi azab. Itu cara Allah menyiksa kita di dunia. Itulah yang dikatakan neraka dunia. Di dunia saja kita udah rasakan sakit, perih, pahit, ya kan? Pasti ada salah.
Tidak mungkin Allah memberi azab tanpa ada kesalahan. Ya. Nah, jadi apa yang Pak Enos rasakan sekarang? Istri saya sakit, Bang. Anak saya dicerai, Bang. Apalagi usaha saya tidak laris, Bang, menipis. Ya. Keuangan saya makin hancur, Bang. Susah nggak hatinya? Tanyalah diri sendiri. Kalau masa sih Bang nggak susah? Semua orang kalau dikasih masalah pasti susah. Semua orang pasti susah. Apapun bentuk masalahnya pasti kita akan susah. Tetapi sebentar. Kalau itu ujian sebentar. Yang kedua, dia yakin akan pertolongan Allah. Itu tandanya orang-orang yang diuji. Tandanya keimanannya semakin kuat dan Allah juga memberikan ujian yang setimpal sesuai dengan kemampuan dirinya. Ya, makanya terkadang kita yang sering kaget itu bisa dikatakan beginilah ya. Level keimanan kita ini udah tingkat 10 misalnya. Ya, kemarin keimanan kita tingkat 3, tiba-tiba meningkat pesat di tingkat 10. Otomatis Allah akan memberikan ujian yang setara dengan kekuatan kita di tingkat 10 tadi. Nah, itu yang banyak orang kaget. Bang, kaget saya, Bang. Pahit kali hidup ini, Bang. Ya. Nah, itu yang orang gak tahu. Keimanan dia meningkat pesat, ujiannya juga luar biasa yang datang. Di situ yang kita kaget. Kemarin-kemarin aku diuji Allah, Bang. Aku gak terlalu takut begini, Bang. Masih santai aku, Bang. Tapi kali ini ketika Allah berikan ujian, Allah berikan masalah, luar biasa saya takutnya, Bang. Ya. Itu sejatinya keimanan kita sudah besar. Ya, makanya kita harus pandai-pandai menghibur diri. Seperti apa pandai-pandai menghibur diri? Selalulah berprasangka baik. Buanglah segala prasangka buruk di hati kita. Udah hancur, udah babak belur, tetap juga prasangka baik. Nah, itu cara kita menghibur diri. Ya. Oh, berarti keimananku sudah meningkat. Oh, berarti keimananku sudah tinggi, sudah tebal. Makanya Allah memberikan ujian setara dengan keimananku. Itu aja. Berarti aku di hadapan Allah sudah semakin dekat. Dan ketika semakin dekat, di situ Allah memberikan ujian ya luar biasa. Ya. Ada ketenangan di hati kita, tenang kita. Yang kedua, kita selalu berprasangka bahwa pertolongan Allah pasti datang. Aku baik sangka saja, Allah pasti tolong aku. Nah, itu ciri-ciri orang yang diberi ujian. Berbeda sama orang yang diazab. Kalau orang yang diazab akan meratapi nasibnya aja, tapi dia gak bisa melihat Allah. Susah, mengeluh. Ya kan? Nah, bagaimana Bang biar saya cepat keluar dari azab Allah? Kalau memang itu betul azab Allah, cari dulu poinnya. Cari dulu apa sumber masalahnya. Ya. Misalkan derajat kita direndahkan oleh Allah. Aku biasanya dulu punya uang, Bang, gak pernah lebih, gak pernah kurang aku, Bang. Ada terus uangku, Bang. Kali ini Allah sempitkan rezekiku, aku gak punya uang. Aku banyak utang. Ya. Nah, ketika kita mengalami hal itu, coba kita ingat-ingat dulu ke belakang. Sewaktu Allah memberikan kelapangan, bagaimana sikap kita? Apakah kita sombong? Apakah kita ria? Apakah kita angkuh? Apakah kita lupa pada amanah yang Allah berikan? Ketika dikasih kelapangan, kita pelit sama orang. Akhirnya saatnya sekarang dibuat sempit oleh Allah. Ingat-ingat dulu. Makanya saya gak bisa memvonis orang, oh kamu diuji, oh kamu diazab. Gak bisa. Diri kita sendiri yang tahu. Karena yang paling kenal kita ya diri kita. Orang lain gak kenal. Ya. Jadi coba ditanya lagi kepada diri sendiri.
banyak bang ujianku bang, banyak masalahku bang, aku nggak tahu, aku bingung, ini ujian Allah kah atau ini azab dari Allah? Bedanya ya di hati tadi. Kamu susah nggak hatimu? Kalau kamu susah tapi kamu yakin, memang betul, kita akui, kita nggak bisa kita membohongi diri sendiri. Aku lagi susah ini bang, aku akui aku tak berdaya bang, aku akui memang aku ada rasa takut bang. Wajar, manusiawi, semua orang akan takut ya. Tapi di situ ada nggak keyakinan bahwa aku yakin Allah akan tolong aku? Kalau di diri kita ada keyakinan seperti itu, berarti kita diuji. Tapi kalau kita nggak ada keyakinan seperti itu namanya azab. Karena yang kita rasakan susah. Itu sejatinya neraka dunia. Ya, di dunia aja udah kita rasakan neraka, belum di akhirat ini masih di dunia. Tapi masih bersyukur, masih beruntung orang-orang yang merasakan neraka dunia. Insya Allah mati kita besok, di akhirat udah bersih. Karena di dunia sudah Allah balas. Yang kita takutkan Allah belum balas di dunia, di akhirat habis kita. Itu yang kita takut. Ya, jadi tetap harus ada prasangka baik, beruntung aku. Semua Allah ambil, semua Allah kikis. Apa yang ada pada diriku diambil kembali oleh Allah. Dibuatnya aku susah, dibuatnya aku menderita, dibuatnya aku pahit, perih, sakit. Tapi aku anggap ini semua sebagai penembus dosaku. Mungkin dahulu aku ada dosa tapi aku gak paham. Dahulu aku durhaka kepada Allah tapi aku gak sadar. Dan kali ini Allah azab diriku di dunia. Ya. Nah, jadi kalau ditanya bedanya ujian dan azab terletak kepada hati. Susah atau enggak? Ya. Kalau kita diberikan azab oleh Allah, diberikan masalah, ya. 1 masalah, 2 masalah, 3 masalah, 4 masalah. Kita memang takut, memang kita susah. Tapi di satu sisi di hati kecil kita berkata, aku tetap yakin Allah akan tolong aku. Ini gak lama ini sebentar aja ini. Nanti akan ada jalan keluar. Aku yakin Allah gak akan diam. Pasti dia tolong aku. Itu tandanya diuji. Ya. Tapi kalau kita hanya melihat masalahnya, ya gak bisa melihat Allah. Masalah aja yang kita lihat. Ya. Itu bisa jadi azab. Cepat atau lambatnya azab itu berhenti tergantung cepat atau lambatnya kita sadar. Makanya harus cepat-cepat. Walaupun ujian, anggap saja azab. Ya, mungkin aku ada salah ya Allah. Kalau memang aku ada salah dan ini betul azab darimu, ampunkan aku ya Allah. Cepat itu Allah angkat itu. Ya. Kebanyakan kita itu buat salah gak sadar. Kebanyakan kita sudah dosa gak sadar. Bertumpuk. Di satu titik Allah murka, Allah marah, diambil kembali semua. Bisa apa kita? Ya. Gak jauh-jauh dari keangkuhan kita sendiri. Gak jauh-jauh dari kesombongan diri kita sendiri. Selama ini kita serba bisa. Kita gak akui bahwa kita ini dibisakan oleh Allah. Akhirnya dibuatlah gak bisa. Ketika dibuat gak bisa, disitulah Allah sedang ngomong sebenarnya. Itu paling ngeri kita kalau Allah sudah berkata-kata, sudah bicara, tapi lewat kehidupan, ya. Berbeda kalau manusia yang ngomong. Manusia yang ngomong kita bisa cepat paham. Tapi kalau Allah yang ngomong, pahit. Ya. Allah ngomong itu lewat kehidupan, pahit. Nah, di situ kita
harus betul-betul bisa membaca. Jadi apa yang diambil oleh Allah, apapun masalah hidup kita, biasanya disitulah letak kemelekatan diri kita. Ada banyak lah. Kalau kita ngomong rezeki, kenapa ya bang rezekiku sempit sekarang bang, gak seperti dulu bang. Coba ingat-ingat dulu waktu kamu banyak rezeki. Ingat-ingat dulu. Sewaktu kamu senang, kamu gak pernah kurang, kamu gak pernah ngutang-ngutang ya. Ingat-ingat loh. Allah kasih kelapangan, amanah gak kita? Apa kita sibuk memperkaya diri sendiri? Kita tumpuk-tumpuk harta sendiri? Ada orang susah di depan mata kita, ya gak usah jauh-jauh. Mungkin keluarga terdekat kita susah, atau bisa jadi saudara kandung kita susah, kita tutup mata, gak peduli. Apa gak murka Allah? Ya kan? Nah sekarang dibalik itu sama Allah. Ya, dulu punya uang, poya-poya kita, boros kita, hidup kita, senang-senang kita anggap besok dapat lagi kok, besok ada lagi kok, ya kan? Akhirnya nggak amanah kita. Dikasih kemudahan sama Allah, malah bermaksiat kita kepada Allah. Kita balas pula Allah dengan bermaksiat, ya kan? Nah, di satu titik Allah ambil kembali biar sadar. Nah, itu namanya azab. Ya, ada kesusahan di hati kita. Tapi kalau yang dikatakan ujian itu biasanya tetap kita susah tapi sebentar, nggak lama itu. Jadi untuk teman-teman, saudaraku, sahabatku, coba diingat-ingat, susah kita ini berapa tahun sudah susahnya. Ya, kalau ujian itu nggak sampai bertahun-tahun. Tapi kalau sudah bertahun-tahun susah terus, nah itu azab itu. Belum habis dosa kita. Ya kan? Kalau ujian itu sebentar aja diuji, begitu kita sadar, kita betul-betul berpegang teguh pada Allah, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, itu pertolongannya cepat datang. Dan kita akan naik lagi. Gak ada kita jatuh itu lama-lama. Tapi kalau kita dijatuhkan, direndahkan, dihinakan, susah sekali. Susahnya setengah mati itu, ya kan? Belum habis satu ada lagi, belum habis satu ada lagi. Itu namanya azab, ya. Itu namanya ya didikan Allah juga kalau kita bilang, ya kan? Ngeri kita kalau Allah sudah sayang, itu ngeri, ya. Itulah hakikatnya Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi penyayang, ya. Kebanyakan yang selama ini yang kita paham hanya pengasih saja, tapi nggak ada kita dapatkan penyayangnya Allah, itu nggak dapat. Seperti apa contohnya? Banyak orang dalam hidup dikasih semua oleh Allah. Kau mau harta aku kasih, kau mau mobil aku kasih, kau mau jabatan tinggi aku kasih, tapi nggak disayang itu sama Allah. Kenapa nggak disayang bang? Kok hanya dikasih aja bang? Ya buktinya ketika banyak dikasih oleh Allah, bukan makin dekat kepada Allah, makin jauh dia dari Allah. Itu tandanya orang yang nggak disayang, ya kan? Ada juga kebalikannya, orang yang disayang tapi nggak dikasih, ya kan? Nggak dikasih, itu tanda Allah sayang, ya. Jadi kalau kita udah disayang Allah itu pahit, memang sakit. Jadi tanya lagi kepada diri kita sendiri, ini ujian Allah kah? Azab Allah kah? Tanya kepada diri sendiri, karena kita yang paling tahu, ya. Saya sudah rasakan, saya udah paham apa yang terjadi pada diri saya itu. Dua-dua saya dapat, ujian dapat, azab dapat. Jadi udah tahu saya. Oh, ketika aku diuji begini bentuknya. Oh, ketika aku diazab begini bentuknya. Lain tuh, susahnya beda. Ya. Kalau diuji itu sebentar kita. Tapi kalau azab ini menderita kali. Sakit kali.
Apa yang kita pikirkan hanya masalah. Itu aja yang kita pikirin, tapi kita nggak pikirin Allahnya. Nggak kita pahami bahwa ini Allah sedang tegur, nggak sadar kita. Ya, sekian tahun saya menerima azab Allah penuh kesusahan itu, sedikit demi sedikit mulai sadar, mulai terbuka, mulai ngerti, mulai paham. Baru saya mohon ampun, ya Allah ampunkan aku. Ternyata ini atas kesalahanku sendiri. Di situ menyesal saya. Kenapa saya menyesal? Kok nggak cepat-cepat aku minta ampun? Masa bertahun-tahun baru kita ibaratnya udah bonyok, udah babak belur, udah benjol-benjol, baru kita sadar. Jadi cepat atau lambatnya tergantung seberapa cepat kita sadar. Dikasih azab oleh Allah, cepat sadar, langsung itu, sebentar aja Allah cabut itu kesusahan kita. Ya, Allah cabut azabnya. Tapi kalau dikasih sedikit nggak dengar, dikasih lagi nggak dengar, dikasih lagi yang lebih berat nggak dengar, wow, benjol kita dibuat. Ya, makanya untuk saudaraku, sahabatku, semua yang sedang mengalami masalah, ya, yang menjadi kita takut, menjadi nggak tenang, menjadi kepikiran, menjadi susah hati, tanya diri kita, ini semua termasuk ujian kah atau azab? Kenali dulu itu. Kalau ujian sebentar tuh susahnya, nggak lama, nggak ada sampai bertahun-tahun, ya, bentar aja. Dan di situ kita ada keyakinan kita, aku yakin Allah akan tolong aku. Itu orang yang diuji tuh, itu tandanya orang beriman. Ya. Kalau azab, takut luar biasa itu. Mau kemana pun kita lari, tetap takut kita. Ya. Mau kemana pun kita minta tolong, gak ada yang bisa tolong. Mau kemana kita mengadu, gak ada yang bisa bantu. Nah itu tandanya diazab tuh, susah gitu kan. Nah jadi untuk saudaraku, sahabatku, mudah-mudahan paham wilayah ini. Ya. Jangan sampai bertahun-tahun, cepat-cepat sadarlah. Cepat-cepat kita paham nih apa maksud Allah ini. Kenapa semua diambil kembali? Kenapa semua dihancurkan? Kenapa semua yang aku miliki diambil? Coba ingat dulu masa lalu. Ya, gak jauh-jauh itu dari perbuatan kita sendiri. Pasti ada. Ya. Jadi untuk Pak Enos dan saudaraku yang lain, siapapun yang sedang mengalami susah saat ini, ditimpa masalah kehidupan, dan gak paham ini ujiankah, azabkah, ini saya udah jelaskan. Jawabannya itu ada pada diri kalian sendiri. Ya, susah atau gak susah, disitulah letaknya, bedanya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.